Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aurholifah, BP 20106211033, Paralel 03 Ilmu Reproduksi Ternak, Fakultas Peternakan Payakumbuh akan menjelaskan organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina, hormon reproduksi, dan siklus estrus. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak jantan yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu gonad, saluran reproduksi, dan organ reproduksi bagian luar. Selanjutnya, pertama, gonad. Gonad merupakan alat reproduksi primer yang menghasilkan sel sperma jantan, yaitu sel spermatozoa, dan menghasilkan hormon jantan, yaitu hormon androgen atau testosteron. Gonad terdiri dari 4 bagian yang berperan penting. Yang pertama itu lobus. Lobus merupakan kantong kecil berbentuk kerucut seperti buah salak dengan ujung medial lancip. Selanjutnya itu yaitu tubulus seminiferus yang merupakan bentuknya berupa tabung panjang dan kecil berkelok yang memenuhi seluruh kerucut. Yang ketiga ada epitel penuh, dan yang keempat ada sel interstisial. Baiklah, selanjutnya itu saluran reproduksi jantan yang terdiri dari epididymis yang memiliki fungsi sebagai alat transportasi, sebagai konsentrasi, sebagai tempat penyimpanan spermatozoa, dan sebagai tempat pematangan. Selanjutnya ada saluran vas deferens yang terentang dari ductus epididymis sampai saluran uretra. Selanjutnya yaitu saluran uretra yang merupakan saluran urogenitalis, yaitu saluran untuk semen dan urin. Selanjutnya saluran uretra merupakan saluran yang tergantung pada tempat bermuaranya ampula vas deferens sampai ke ujung penis. Terdapat kelenjar pada saluran uretra, yaitu kelenjar vestikular, kelenjar prostata, dan bulboreteralis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi bagian luar pada ternak jantan, yaitu penis yang merupakan tempat keluarnya semen dan urin, dan merupakan pada sapi berbentuk bulat panjang dan bertipe dastis, yaitu selalu kenyal dan agak kaku. Selanjutnya itu preputium yang merupakan kulit atau pelindung bagian luar penis dari pengaruh luar dan kekeringan. Selanjutnya itu skrotum yang merupakan kantong testes yang memiliki fungsi mengatur temperatur testes supaya lebih rendah dari epididymis. Skrotum yang merupakan kantong testes yang berfungsi sebagai pengatur temperatur testes dan epididymis supaya suhunya lebih rendah 4-7 derajat Celcius dari temperatur tubuh. Selanjutnya itu ada organ reproduksi pada ternak sapi betina. Yang pertama yaitu ovarium yang merupakan sepasang terletak pada dekat ginjal kanan dan kiri, yang fungsinya sebagai penghasil sel telur atau ovum dan sebagai penghasil hormon, yaitu hormon reproduksi estrogen dan progesteron. Terdapat dua komponen ovarium, yaitu folikel dan corpus luteum. Selanjutnya itu ada oviduct yang merupakan
berfungsi menerima telur dari yang sudah diovulasikan oleh ovarium. Fungsi kedua yaitu menerima spermatozoa dan uterus. Selanjutnya yaitu ada uterus yang berfungsi mendewasakan spermatozoa yang dihasilkan waktu estrus dengan cairan. Yang kedua, fungsinya itu sebagai tempat pertumbuhan fetus sampai lahir. Selanjutnya yaitu ada serviks yang berfungsi sebagai menutup lumen uterus supaya tidak memberikan kemungkinan untuk masuk jasad renik makro maupun mikro ke dalam uterus. Selanjutnya yaitu ada vagina yang berfungsi yang terdiri dari vestibulum, yaitu bagian sebelah luar yang berhubungan dengan vulva. Selanjutnya yaitu ada klitoris dan vulva. Secara embriologi, klitoris homolog dengan penis dan vulva dengan skrotum. Pada vulva banyak kelenjar yang berbentuk kutil. Baiklah, selanjutnya yaitu hormon reproduksi. Hormon reproduksi berdasarkan cara kerjanya terbagi dua, yaitu hormon reproduksi primer dan hormon reproduksi sekunder. Hormon reproduksi primer yaitu secara langsung mempengaruhi berbagai aspek reproduksi seperti spermatogenesis, ovulasi, kelakuan kelamin, fertilasi, implantasi, kebuntingan, kelahiran, dan laktasi, serta kelakuan induk. Yang kedua itu hormon reproduksi sekunder merupakan sebagai mempertahankan kondisi umum dan keadaan metabolisme suatu organisme yang memungkinkan terjadinya reproduksi. Baiklah, kelenjar reproduksi hormon yaitu hipotalamus, hipofisa, gonad, dan plasenta. Hormon-hormon hipotalamus terdiri dari oksitosin, ADH, TRH, FSH, RH, atau LHRH. Fungsi hormon hipotalamus yaitu menerima informasi dari indera, yaitu dengan fungsi lainnya itu mengintegrasikan dan membagi-bagikan serta menyalurkan ke alat yang berkepentingan. Proses ini terjadi secara otonom, tetapi besar kecilnya tergantung pada sifat genetik individu. Selanjutnya yaitu ada hormon hipofisa. Hormon hipofisa merupakan mengatur hampir seluruh mekanisme biologik dari tubuh, dan semua mekanisme tersebut dapat menyelamatkan hidup. Semua hormon hipofisa adalah polipeptida atau protein, mempunyai susunan asam amino yang sama tetapi berbeda fungsi. Hormon androgen. Hormon androgen yaitu pengelolaan saluran dan kelenjar kelamin, pengelolaan tanda-tanda kelamin sekunder, protein anabolisme, dan androgen mempunyai daya menahan nitrogen dalam badan sehingga terjadi pertambahan berat badan. Selanjutnya itu ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel-sel granulosa, tidak terdapat di dalam tubuh tetapi disalurkan melalui namun disingkirkan melalui inaktivasi dan eliminasi dalam urin dan tes. Hormon ini 10% terdapat dalam darah. Selanjutnya itu ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Merupakan hormon steroid
yang terdiri atas 21 rantai karbon. Fungsinya yaitu mempertahankan kebuntingan dengan menekan konsentrasi uterus. Selanjutnya itu ada hormon plasenta, yaitu merupakan pada waktu bunting merupakan alat tubuh dengan mengambil alih fungsi hipofisa dan ovarium sehingga mempertahankan kebuntingan dan melewati siklus birahi. Selanjutnya yaitu terdapat hormon kelenjar ovarium. Ada 3 macam hormon kelenjar ovarium yang terdiri dari hormon estrogen, progesteron, dan relaksin. Relaksin yang merupakan hormon protein untuk reproduksi untuk partus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus birahi atau siklus estrus. Siklus estrus merupakan jarak antara estrus dengan estrus berikutnya. Estrus merupakan saat dimana hewan betina dapat menerima hewan jantan. Fase estrus terdiri dari fase proestrus. Waktunya yaitu 2-3 hari yang ditandai dengan perubahan tingkah laku, gelisah, diam, perubahan alat reproduksi bagian luar, peningkatan aliran darah, perubahan alat reproduksi dalam, di mana pada ovarium terjadi perubahan polike. Di tuba falopi dan uterus terjadi vaskularisasi yang tinggi. Yang kedua ada fase estrus, waktunya itu berlangsung 6-30 jam, di mana fase ini hewan betina menerima hewan jantan, ditandai dengan gelisah, nafsu makan menurun, mendekati jantan, tidak lari bila dinaiki pejantan. Selanjutnya itu ada fase meteestrus. Periode ini dimulai dengan setelah terjadinya ovulasi dan ovarium mulai membentuk korpus luteum yang berukuran kecil namun berisi dengan cairan. Dan terakhir yaitu ada fase diestrus yang waktunya 16-19 hari, merupakan fase dalam siklus estrus yang ditandai dengan tidak terjadinya kebuntingan dan hewan tenang. Fase ini merupakan fase terlama dalam siklus estrus. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya dan kehilafan dari perkataan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.